Oh, halo, hai, selamat datang lagi di podcast Kawan Santai, podcast yang santai-santai aja. Kali ini kita bareng-bareng sama Hamzah, boleh Hamzah? Hai Hamzah. Halo. Bapak malu-malu sekali sama kita hari ini ada Fendi juga. Halo Mas. Mas, bakso dua mas. Oke, malam hari ini kita bertiga, saya Bagus, bareng Hamzah dan Fendi akan mencoba membahas beberapa hal yang cukup menarik terkait dengan politik. Podcast kita kemarin kita sudah cukup luar biasa bahas yang muda, yang titik-titik dengan narasumber yang luar biasa. Cukup banyak sensornya, cukup berat kemarin teman-teman kita untuk mensensor dari si Reti. Kali ini kita mencoba membahas hal yang berbeda. Kira-kira apa tuh Zah? Yang mau kita bahas Zah? Yang asik. Temanya asik. Masih mikir Bapak? Masih mikir. Tadi di briefing udah Pak. Apa yang mau kita bahas hari ini Bro? Partisipasi anak muda dalam politik penting nggak sih? Nah itu baru aja saya mau jawab, tapi keduluan sama Mas Hamzah. Itu materi yang next kayaknya Pak, tapi nggak apa-apa. Melek politik dulu kita Pak. Karena kan berhubung yang lagi rame nih sekarang nih, politik itu apa sih buat kita semua nih? Kalau buat saya sih dulu politik nggak tahu juga sih dan nggak pernah mau tahu. Tapi melihat sekarang kondisi yang sekarang lagi rame terkait dengan perpolitikan duniawi. Apa tuh kira-kira Mas Fendi yang lagi rame menurut Mas Fendi sekarang? Apa nih tentang masalah dasar dari politiknya atau apanya politik? Apapun yang lagi rame menurut Mas Fendi. Kalau sekarang sih yang rame ya pastinya tentu kalau kita lihat dari mahasiswa sih tentang RUU Cipta Kerja mungkin ya. Nah berat itu sekali, sudah. walaupun saya sebagai mahasiswa hanya sedikit paham sedikit, tapi kita lebih lebih mengikuti lah orang-orang yang daerah ibu kota yang lebih paham tentang pakar-pakarnya, dan ketika itu sudah menyangkut kepentingan publik ya kita sebagai mahasiswa hanya mendukung gitu. Tapi kita juga pelajarin gitu, jadi nggak semata-mata ikut-ikutan aja. Hamzah boleh dicek di depan ada dagang bakso nggak yang bawa hati? Agak ngeri-ngeri sedap kalau bahas itu ya. Salah satu yang lagi ramai sekarang Omnibus Law. Terus apa lagi? Pilkada. Pilkada kayak tersembunyi sekarang. Boleh. Gara-gara ada Omnibus Law. Bola stop, pilkada jalan. Iya dong. PSSI tidak boleh menjalankan sepak bola, tapi pilkada boleh jalan. Nah ini. Masuk nggak Pak? Apa mungkin karena Tunggu nggak masuk akal. obat corona itu adalah pil kada? Wow. Atau gimana? Saya semakin takut ada dagang bakso di depan. Mas Fendi boleh jangan menyerang dulu. Itu saya juga sebenarnya nggak berani, makanya saya ngikut-ngikut aja yang senior. Bapak ikut-ikut tapi bapak yang nyerang gitu ya. Saya takut hilang besok Pak. Saya coba mancing aja sebenarnya. Jangan. Gimana Zah pilkada Zah? Gimana pilkada? Covid kayak gini kita pilkada. Pilkada ini apalagi dalam kondisi sekarang yang Covid ini ya. Nggak apa-apa Pak, dagang baksonya belum lewat, aman. Menurut pandangan saya, pilkada dalam kondisi Covid seperti ini, kalau menurut saya sih lebih baiknya ya. Nggak usah. Gak usah dulu. Kenapa? Kenapa? Karena sepak bola aja bisa ditunda. Nggak ada penonton padahal. Iya, padahal nggak ada penonton. Apalagi pilkada yang harus mengharuskan adanya pertemuan orang rame-rame, ya kan? Oh. Tarik sis, bikin Semangkok. konser. Waduh dijawab. Konser lah, Nggak bisa nahan soalnya itu. turun di jalan lah, nyari suara kayak harus bagaimana lah. Janjinya podcast kita kan nggak gini Pak, tidak menyerang dan Nggak, saya menggambarkan umumnya kan seperti itu. Oh umumnya. Para calon dari pilkada itu kan seperti itu. Iya, pada Pastinya suka bikin. nyari Tapi kan suara. jelas sudah ada protokol dong yang ketat dari Komisi Pemilihan Umum. Bullshit sih. Oke, sekian podcast kita hari ini. Ini baru beberapa menit kok sudah sangat berbahaya. Saya merasa terancam Pak membahas ini. Berarti sudah satu kata yang disensor atau gimana nih? Nggak tahu. Oh nggak tahu masih ya. Kan judulnya utamanya melek politik gitu Pak. Ini seakan-akan kita sudah tahu betul itu politik itu apa Pak. Ya, karena kondisi yang sekarang ini mengharuskan kayaknya sepertinya ya mengharuskan setiap orang itu harus paham apa itu politik. Iya, Jadi karena kalau nggak paham itu ya apalagi ya mahasiswa zaman sekarang nggak mungkin nggak ada yang ngerti. kok mahasiswa, anak SMA juga ikut Pak. Ya apalagi
Jadi garda terdepan. Apalagi bisa nggak dapat SKCK nanti kalau yang ikut demo. Wah kok gitu lagi yang kita bahas. Oke. Melek balik lah ya, melek politik dulu nih. Berarti sekarang ini mungkin mereka sudah mulai melek ini bisa jadi dengan kondisi yang sekarang bisa jadi melek apatis, tidak peduli dengan kondisi saat ini karena mereka merasakan kurang manfaatnya, atau bisa jadi teman-teman ini malah makin giat gimana caranya nanti ketika pemilihan mereka bisa memilih orang-orang yang benar-benar pantas. Menurut teman-teman kira-kira lebih cenderung kemana nih sekarang nih? Kalau saya sih takutnya malah banyak sekarang itu anak-anak muda terutama itu menuju ke apatis. Apatis. Karena mungkin sering kali mereka itu sudah sering mungkin ya, apalagi sekarang di media sosial itu lagi gencar-gencarnya kita lihat. Saya beberapa kali sering scroll, kita lihat tentang berita-berita tentang yang kemarin mungkin, dan salah satunya saya lihat di kolom komentar itu banyak anak muda yang mengutarakan ketidakpercayaannya lagi terhadap politik. Bahkan susahnya kita mengajak terhadap politik ya Pak ya? Terhadap politik selamat ya, kita. Terhadap politik nih, bukan terhadap pemimpin atau terhadap siapapun itu kan, terhadap politiknya terutama. Oke. Karena dengan sistem yang sekarang ini ya? Iya, jadi banyak komentar-komentar yang akhirnya kalau kita simpulkan itu mulai ketidakpercayaan gitu. Jadi mulai akhirnya ya udahlah percuma juga aku milih, nanti mending lebih baik aku golput aja. Nah itu kan jadinya sifat apatis sudah mulai muncul gitu. Iya, berarti kan mungkin tidak semua Mas Fendi ya. Kalau kita kan mengambil sampel ya. Ada oknum-oknumnya, jadi yang mungkin yang membuat kondisi kita seperti ini gitu. Gitu nggak Zah? Kurang lebih ya begini. Untung sudah lulus. Oke teman-teman, nah kira-kira nih pilkada besok ini kemungkinan maksimal nggak sih? Menurut saya? Iya nih. Menurut saya sih nggak maksimal, nggak terlalu maksimal. Kenapa gitu sih? Nggak semaksimal yang kemarin. Karena isu pilkada ini sudah tertutupi oleh isu-isu yang lain. Sehingga topik pilkada ini sekarang nggak tahu besok-besok ya, tapi sekarang dan kemarin itu tertutup oleh isu yang lebih berat daripada pilkada itu sendiri. Apa tuh? Itu harus disebut sih. Oh iya siap. Kan ya, namanya juga nanya. Sehingga masyarakat umum terlebih dari golongan remaja, dari SMA maupun mahasiswa, mereka politiknya lebih tertuju pada isu yang ada pada sekarang. Padahal pilkada sudah di depan mata. Sudah nggak terlalu peduli sama calon-calonnya si A, si B, si C. Betul sekali. Bodo amat lah siapa yang calon memimpin. dari calon pemimpin yang akan kita pilih ini sekarang jarang yang menunjukkan visi dan misi mereka. Wow, aku juga jarang iya juga ya. Apa kita sekarang udah pernah dengar dari calon-calon para visi misinya? Iya juga. Bahkan ada yang kota kosong malahan, tenang mah. Nah, dari calon yang kita pilih apakah sudah ada yang menyampaikan visi misi mereka? Belum ada yang menampakkan jelas karena sebuah isu yang sekarang terjadi ini. Yang menurut saya sih nggak maksimal. Yang 800 lembar, 900 lembar ya, ingat. Adapun menangnya mungkin nanti ya karena suara komunitas. Komunitas. Oke. Makin berbahaya Pak, baru 10 menit kita. Oke, berarti tadi kalau yang kesimpulannya mungkin pilkada besok ini banyak yang golput ya kali ya? Bukan golput sih. Apa tuh? Ya. Memilih tapi nggak tahu. Memilih tapi nggak tahu seperti itu. Iya, sebenarnya sih golput tuh bukan pilihan sih sebenarnya kalau buat saya pribadi ya. Iya. Cap-cup apa? Biar aman sih. Ya karena mau nggak mau kita memilih gitu. Kalau emang kita ngerasa kurang puas ya kita coba cari opsi dari yang ada sekarang ini mana yang lebih baik. Gitu sih seharusnya. Sebaiknya. Takutnya karena nggak tahu visi misinya jadi milihnya menurut good looking atau enggak ya. Wow. Emang dilihat mana yang lebih bagus nih. Oh ini lebih bagus ini. Apakah ada yang good? Kan saya nanya, bukan menjat, saya nanya ada yang good gitu loh. Kita jawab mungkin ada. Oh, mungkin ada. Pasti ada sih. Oke, sekarang nih kalau kita lihat dari kita kan masih muda semua ya, masih 17 tahun nih teman-teman. Oh saya 16 sih Mas. Oh 16 Bapak, awas Pak dicari ibunya. Suruh bikin PR. Apa namanya? Kan jadi lupa mau ngomong apa. Nah, buat kita semua kondisi sekarang ini sangat menguntungkan kita nggak sih? Sebenarnya kalau kita mau melihat yang paling benar, paling bagus buat Indonesia ini sekarang ngapain sih?
Kalau dibilang mungkin Mas Hamzah dulu deh yang jawab, nanti saya menambahkan aja. Karena belum kepikiran nih mau ngomong apa nih. Indonesia itu lebih baiknya seperti apa sekarang? Sebenarnya yang paling penting itu sekarang itu sebenarnya ngapain sih gitu. Indonesia seharusnya sekarang udah mulai berbenah. Bukan politis ya ini kita ya, bukan politis sekali lagi ini kita kan cuma ngasih Kita umum. saran Umum. Sebenarnya Bukan paling enak ngapain, jelas Bukan dari dari- atas sana lebih tahu. Kita kan cuma sharing, kayaknya mendingan gini deh gitu. Ini kan menggambarkan Tidak menyerang sesuatu kan. Ini dari sisi politik, ekonomi, segala macam, Indonesia itu harus sudah mulai berbenah. Apalagi kalau misalnya baru keluar data-data dari sekarang ini yang muncul adalah utang negara yang semakin naik tiap tahunnya. Oke, hutan. Padahal Indonesia sendiri memiliki sumber daya yang sangat luas, sangat banyak, sangat kaya. Wow. Kemana sumber daya itu? Bakar apa namanya? Bakar halte, masuk penjara, bakar hutan, investasi. Wow. Oh, saya nggak mau nambahin itu terlalu berat bagi saya. Kan Bapak bilang sumber daya gitu loh. Ya, Indonesia lebih Terbarukan. baik sekarang itu lebih baik berbenah. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Oke. Apalagi hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa Indonesia bisa mencapai kekuatan 5 besar ekonomi dunia. Itu sangat tidak mungkin. Wow, Merdeka. saya seperti pernah mendengar itu di mana. Itu sangat tidak mungkin. Itu sangat mungkin. Indonesia punya banyak sekali sumber Potensi, daya. oke. Potensi apalagi? Nah, kalau ada saran nggak sih, ini kan pasti dari data yang ada yang saya pernah baca, saya lupa sumbernya, pemilih millennials itu kurang lebih 60% dari penduduk seluruh Indonesia. 60%. Dan mungkin bisa jadi di 60%, hampir separuh lebih itu adalah pemilih pemula. Kira-kira sarannya apa nih? Ada masukan apa buat teman-teman yang masih baru untuk memilih? Kurang lebih 2 bulan lagi ya kita pilkada serentak ya? Iya. Iya. Kalau jadi. Jadi kayaknya Pak. Saran untuk ke siapa dulu nih? Ke Ya apa? Ke pemilih pemula mungkin yang masih muda-muda nih kira-kira kita perlu kayak gimana sih untuk ikut pemilu nih? Apa selain kita nanti bawa paku sendiri? Covid kan Pak, tidak boleh kita kayak seperti biasanya satu paku untuk semua, nggak bisa itu. Oh, iya. kan protokol sudah pasti ketat, jadi kayak kita nggak perlu bawa paku sendiri lah. Tidak mungkin itu Pak. Gimana cara nyoblosnya Pak? Dengar-dengar sih saya pasti suruh bawa paku, kalau nggak ya mungkin bawa lidi atau tusuk gigi. Gimana Mas? Gimana Pak kira-kira Pak? Kalau dari saya sih ya minimal kita harus tahu dulu lah, kita sebagai milenial yang suaranya paling banyak, minimal kita tahu lah siapa yang bakal kita coblos. Minimal itu banget lah. Harus tahu dulu ya, kenal Iya. dulu. Ini harus bijak dalam memilih. Jadi ya harus tahu mana yang pantas dan mana yang lebih pantas. Ay, Kalau ada yang pantas pasti ada yang lebih pantas. mantap. Asik. Keduanya pantas, cuma pasti ada yang lebih Nah, pantas ya. Di antara dua calon itu pasti ada yang pantas, tapi ada pasti yang lebih pantas. Emang fix cuma 2 calon Pak? Mungkin. Kan beberapa ada juga yang 3 calon, Kan ada menggambarkan yang 4 umum. calon. Gitu sih Pak. Jadi apalagi lebih bagusnya para pemilih pemula ini, para pemilih baru ini jangan terbawa arus, gampang terbawa Ikut-ikut. arus, gampang ikut-ikut. Apalagi Pilih udah ini. sekarang diajak golput Ya. gitu semua bisa jadi. Bisa jadi temannya, gue milih ini loh, lu juga harus milih ini ya. Ya udah gitu kan, nggak bagus Iya. seperti itu. Jadi para pemilih pemula ini, angka bagusnya itu bisa Harus cari tahu sendiri ya, sebenarnya kita harus cari-cari tahu sendiri, harus ngulik-ngulik mana yang lebih baik. Harus bisa Bibit, nge-research. bobot, cari jodoh aja kita harus luar biasa. iya. Apalagi harus cari milih-milih, pemimpin. ya. Apalagi pemimpin. Masa kita bisa memimpin yang Sembarangan kita pilih. Ya yang kan sembarang minimal kita pilih? pernah memimpin band lah kita. Iya, Bang. Ya kan pernah memimpin, setidaknya punya pengalaman gitu. Iya, masa orang yang bisa Kok memimpin kayak band tidak asing gitu. Bisa ngaju. Tidak ada salah. Semua Semua bisa jadi semua pemimpin. anak bangsa berhak mengajukan dan punya kesempatan yang hak yang sama Benar. untuk menunjukkan atau mengajukan dirinya gitu. Benar. calon pemimpin. Apapun latar belakangnya, tidak ada yang salah sekali lagi. Tidak ada yang salah, tergantung sudut pandang kita. Iya. Nah, tapi kalau salah pilih gimana? Nah itu yang bahaya. Kenapa Makanya itu gitu? para pemilih, apalagi para pemilih yang baru bisa nyoblos tahun ini, jadi harus bisa mentelaah dari calon-calon yang ada di hadapannya. Nah, itu kan tadi kalau salah pilih gimana? Udah terlanjur nih terus kita salah pilih. Pasti dia nyesel dong. Iya sih. Berdoa aja Iya kalau gitu. sih. Iya, mungkin karena memang banyak pendidikan politik yang cenderung kalau saya lihat di Indonesia ini
apa ya, merasa antipati, ngerasa politik itu tidak familiar, bukan mereka, dan mungkin hanya untuk kalangan orang tua. Tapi seperti katakan Bung Karno, asik, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Tapi kan 10 pemuda buat main futsal aja kurang 1. Main bola kurang 1. Pantas Indonesia tidak pernah menang. Karena cuma 10. Itu pernah dapat di mana saya? Iya, tapi kalau misalnya yang muda-muda ini mau maju, mau eksplor, mau menunjukkan eksistensinya, sebenarnya perubahan itu kan pasti bisa. Karena kan setahu saya anak muda itu tidak terlalu banyak mikir, tidak terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan. Ya udah jalan aja, menurut mereka benar, baik jalan aja. Tidak terlalu banyak kepentingan pribadi, kelompok, golongan, saudara, anak, ayah, menantu. Kok jadi banyak? Kok jadi familiar? Agak dipotong ya nih. Kalau jadi Bu Tejo tuh emang enak. Pantas Bu Tejo cepet naik. Gitu. Tadi Mas Fendi belum ngomong nih, kalau misalnya kita salah pilih gimana Mas? Kalau kita salah pilih ya tinggal kita berdoa dan kita ngawasin aja sih. Karena kita Ngawasin. mungkin sebagai anak muda ya, yang pertama memang ya minimal kita harus tahu. Kalau tapi ketika kita taunya itu belakangan ya kan, ya pasti penyesalan itu ada namanya juga penyesalan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Jadi ya memang tugas kita kalau sudah terjadi ya mau bagaimana lagi ya kita harus terima, tapi kita juga ikut mengawasi. Mengawasi pun sekarang. Karena kita juga nggak mungkin kan menurunkan, nggak bisa kita. Aduh. Iya. Tidak ada niat sama sekali di podcast ini untuk menurunkan sesuatu kan? Iya, Tidak ada. Tidak mungkin. Kita mendukung. Kita mendukung. Tidak mungkin. Kita sangat mendukung apapun yang dilakukan pemerintah. Nah, menurut teman-teman nih. Penurut kita tuh sebenarnya. Ini ada yang nanya nih, ada WA. Apa? Kita kan lagi live streaming ceritanya. Demo salah nggak sih? Demo. Iya. Demo nggak salah. Apa yang salah dari demo? Asik. Kalau seorang pemimpin itu salah, seharusnya dibenerin. Tapi kadang, Nggak mungkin didiemin. tapi kemarin ada yang bilang kalau misalnya pemimpin sedang tidak melakukan dengan benar, sebaiknya kita mengikuti, jangan jangan dilawan, yang kayak gitu-gitu tuh ada. Kalau pemimpinnya bodoh, lebih masa baik kita ngikutin bodoh. Wow, tidak berlaku untuk saat ini kan itu? Enggak. Oh enggak. Sekarang cerdas loh. Gimana Pen? Demo bener apa? Boleh apa enggak sih demo? Kalau dari saya pribadi sih ya, demo berasal dari kata demokrasi. Ya, kalau kita Asik. memang beneran demokrasi, demo itu nggak salah dong ya. Nggak salah. Apalagi kalau saya nih ingat kata-katanya BEM UGM, Presmanya Fatur kalau nggak salah itu Asik. bilang, ya kan? Iya. Apa namanya jumlah massa yang meningkat perihal demo itu sejalan dengan menurunnya kinerja dari pemerintah. Jadi kalau semakin banyak demo bisa jadi pemerintah mungkin kinerja semakin turun. Mungkin loh ya. Tapi kita kan nggak tahu gitu. Nih, coba Terus demo itu kan nggak hanya untuk pemerintah. Oh iya betul. Benar sekali. Demo itu bisa di mana aja. Untuk bisa di pemimpin sekolah, perusahaan, di untuk rumah. kepala sekolah, direktur. Demo masa juga ada. Apa mungkin demo tempat ini juga bisa kan? Iya. Bahkan dulu di zaman Rasul juga ada demo. Wow. Bahkan demo itu antar tetangga. Wow. Jadi demo itu nggak salah. Tidak salah ya Pak ya, tidak salah. Sejauh itu Dan kita. Rasulullah itu membolehkan demo. Wow. Khasana ilmu sekali Bapak hari ini. Itu kebetulan kemarin denger. Jamaah. Mama lihat sendiri. Oke. Nah, last question nih buat teman-teman nih. Kira-kira nih melek politik itu penting nggak sih? Penting kenapa? Enggak kenapa? Kenapa Fen? Dari aku dulu nih. Iya boleh. Dan ini Kalau kayak dibilang tanya jawab penting, kita. ya penting. Kenapa? Ya karena kalau kita tetap aja selalu nggak melek dengan politik, ya akhirnya kita tuh bakal ikut-ikutan aja. Nanti kita tuh cuma bisa ikut-ikutan dan akhirnya kok kayak gini sih menyalahkan atasan, padahal Kita bisa nggak ikut jadi milih ya. iya bisa jadi karena gara kita Oh kita iya, nggak betul juga sih. milih nggak bagus ya kan, gara-gara kita salah pilih atau kita cuma ikut-ikutan atau bisa jadi karena Udah nggak mungkin- milih, iya. ikut nyala-nyalain. Kan Iya. nggak berhak sebenarnya. Nah, itu. Jangan golput makanya. Jadi itu kalau menurut saya sih penting karena itu jangan sampai kita cuman akhirnya bisa menyalahkan tapi kita nggak ngambil tindakan. Ih, bener juga sih ketika pemilu, kalau misalnya kita milih pada saat pemilu, itu berhak menyalahkan. Benar. Karena kita kan memilih
memberikan hak suara kita kepada calon terpilih. Itu sangat berhak kita komplain ketika kinerja nggak sesuai, tapi sudah nggak milih komplain. Itu yang salah. Itu yang salah. Ya gimana orang udah nggak milih komplain, apa yang mau dikomplain? Kamu aja nggak milih. Kita udah capek-capek jalan ke TPA untuk milih dia kan, terus dia nggak. TPA, TPU nggak sih? TPU. TPS TPS ya. TPA tempat penitipan anak, TPU tempat pemakaman umum. Itu TPS. Oh TPS, oke. Tempat pemilihan suara. Kejadi Kok saya milih ke TPA kemarin ya? Iya, Bapak sering dititipin. Gimana Zah? Terakhir Zah. Itu tadi itu. Penting nggak politik? Iya, kalau penting kenapa? Nggak penting kenapa? Penting sih politik. Karena di zaman Rasulullah juga sudah ada politik dari zaman dahulu. Dahulu kala pada zaman raja-raja terdahulu juga ada yang namanya politik. Dan politik itu sesuatu yang ibaratkan payung yang dapat menaungi manusia yang di bawah payung itu. Asik. Kalau digambarkan dalam Indonesia ini ya sebuah payung melindungi Indonesia. Iya, kalau kita Kalau politiknya ini bobrok, payung itu pasti juga bobrok. Tapi kalau politik itu bagus, pasti. Berarti tugas kita adalah bagaimana caranya memilih atau mencari perangkat payung itu supaya payung itu bagus gitu. Jadi apa yang di bawah payung itu tidak supaya berporak-poranda. Iya, terlindungi ya Terlindungi, jadinya. damai. Kalau emang sekarang enggak sekarang sih. Kalau memang suatu ketika payungnya jelek gitu ya. Ya harus diganti. Ya misalnya pada saat waktunya pemilihan atau apa, ya kita pilih dong supaya nanti berikutnya payungnya jauh lebih bagus gitu. Kalau ada spare part yang rusak ya harus dibenerin gitu ya. Diperhatikan, dibenerin supaya payung itu lebih bagus lagi. Oke, iya. Jadi luar biasa materi kali ini. Kita bukannya tidak mau lebih lama, tapi karena memang sudah ada dagang bakso yang lewat. Ada cukup banyak dagang yang lewat. Jadi Bubur kita juga sih tadi iya, dapat lewat dagang bubur. Tapi biasanya nggak enak sih kalau yang kayak gitu-gitu. Kita harus menyudahi podcast kita kali ini. Jangan lupa teman-teman ikutin terus podcast kita, podcast Kawan Santai di Spotify. Bisa didengerin di mana lagi ya? Spotify. Oh, YouTube juga ada ya. YouTube juga bisa didengerin. Meskipun tidak ada videonya, tapi tetap dengerin aja teman-teman. Semoga kita masih bisa bertemu. Hah? Amin. Follow IG-nya dong. Oh, follow IG-nya. Iya ada follow IG-nya podcast Kawan Santai. Ada ya? Ada, sudah ada. Gimana Bapak operator ini? Saya agak cemas soalnya Pak. Janjinya nggak gini. Janjinya nggak gini tadi. Saya cepat-cepat harus pulang kayaknya. Ya, follow IG-nya, ikutin terus, dukung kita terus. Semoga kita masih bisa terus bikin podcast. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan materi atau tema-tema yang luar biasa dan tidak terduga lainnya ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Sampai jumpa. Oke, Kak.